Makanya orang tuh kalau belajar sejarah, hadirin, itu nggak perlu motivator. Jadi kalau antum masih suka hadir di acara motivator, antum belum belajar sejarah, Pak. Masih suka dengerin motivator. Nah, anak muda suka, seneng banget dengerin motivator. Wah, ngomong dengan begitu berapi-apinya ya kan, dengan dari duduk sampai berdiri, dari berdiri sampai duduk lagi, tepuk tangan sampai wah semacam-macam. Kalau Anda masih senang yang begitu, berarti Anda belum belajar sejarah. Wallahi, kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu motivator. Saya tunjukkan sekarang. Anda mau motivasi apa? Semua ada di sejarah. Bahkan Superman ada dalam sejarah, Pak. Bukan Superman film ya. Manusia super. Ayo saya tunjukkan. Sebagian, salah satu contohnya. Ada orang dengan nama Abdurrahman, nanti dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu adalah salah satu keturunan istana. Jadi dulu, dan ini adalah salah satu orang yang punya kandidat untuk menjadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi ternyata dinasti Bani Umayyah runtuh. Tahun 132 Hijriah runtuh, sehingga Abdurrahman Dakhil tidak bisa naik karena dijatuhkan oleh musuhnya. Maka Abdurrahman Dakhil dikejar-kejar oleh musuhnya karena dialah orang yang berpeluang mengganti posisi sebagai khalifah. Saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun. Ada yang umur 19 tahun di sini? Mana yang umur 19 tahun? Nah, seumuran beliau nih, Pak. Ada boleh lihat seumuran beliau 19 tahun. Abdurrahman Dakhil lari, Pak. Dikejar oleh pasukan, kemudian mentok dia di sungai. Sungainya bukan sungai kecil kayak di kita begini, Pak. Sungai Berantas itu terlalu kecil. Beneran, Pak. Dia seberangi itu sungai dengan cara berenang. Dia berenang, selamat dia sampai di ujung, dia lari. Sendirian. Dia lari, nggak ada apa, orang berenang, jalan kaki, Pak. Anda bisa bayangkan, dari negeri Syam masuk ke Mesir. Antum kebayang peta nggak? Saya mau ngomong peta nih. Kalau belajar sejarah harus tahu peta ya. Syam ke Mesir antum tahu? Dari Syam ke Mesir. Jaraknya tahu? Nggak tahu. Nanti antum harus buka ya, belajar sejarah harus tahu. Dari Mesir dia mengendap-endap, dia jalan sampai masuk Maroko. Kebayang apa enggak Mesir Maroko? Kebayang, Pak? Antum kebayang benua Afrika enggak? Kebayang benua Afrika? Mesir itu di ujung timur benua Afrika, Maroko di ujung paling barat benua Afrika. Kebayang? Kebayang benua Afrika kan? Jalan kaki, Pak. Dia masuk ke Maroko, umur 19 tahun ini. Umur 19 tahun. Dia masuk ke Maroko. Di Maroko dia aman karena dia bersembunyi di masyarakat di mana dia punya nasab barbar. Barbar itu salah satu suku di Maroko. Ini suku luar biasa nanti ya. Dari Maroko dia nyebrangi selat Gibraltar namanya sekarang. Karena dari Maroko itu kalau berdiri akan kelihatan daratan Spanyol. Nyebrang dia selat sampai di daratan Spanyol. Anda tahu? Tadi berangkat umur berapa? 19. Umur 25 tahun dia menjadi pemimpin terbesar di negeri Andalus Spanyol itu. Gimana caranya itu, ceritanya gimana? Antum belajar. Makanya kalau Anda yang masih perlu motivator, belum belajar sejarah berarti. Anda mau memotivasi apa? Semua ada dalam sejarah. Coba, pernah antum dengar sejarah seperti ini? Perjalanan anak muda dari umur 19 sampai 25. Lari, dikejar dari kematian. Dikejar. Sendirian. Begitu sampai umur 25 tahun dia jadi pemimpin tertinggi. Bagaimana ceritanya bisa sampai? Nah itu perlu antum pelajari. Motivasi luar biasa. Itu sejarah tuh. Itu memotivasi kita, motivasi apapun.
Oh, sekarang tuh saya heran apa? Untuk belajar aja ngundang motivator. Belajar loh belajar. Namanya anak sekolah belajar tuh kan normal, Pak. Iya kan? Namanya anak kuliah belajar tuh normal, nggak usah pakai motivator. Maka bacalah. Bacalah dulu bagaimana sejarah orang-orang besar dalam Islam. Mereka belajar, mereka beribadah, mereka berkarya, mereka memimpin, dan seterusnya. Nah ini dahsyatnya sejarah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah-kisah sejarah itu. Allah berfirman tadi di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah. Apa ibrah? Apa ibrah? Contoh? Apa arti ibrah? Pelajaran. Ibrah suka diterjemahkan pelajaran, tapi aslinya kata ibrah, kata abar ya'bur dalam bahasa Arab itu nyebrang, Pak. Nyebrang jalan, nyebrang sungai, nyebrang. Itu ibrah. Loh kok kenapa diterjemahkan jadi pelajaran, Pak? Yaitu supaya gampang memahaminya. Kenapa disebut nyebrang? Karena kita hidup umpamanya sekarang tahun 2017. Kalau kita bicara Nabi Muhammad 15 abad lalu, Pak, itu jaraknya jauh sekali. Anda perlu nyebrang dari zaman ini ke 15 abad lalu. Nah, harus ada jembatan penyeberangannya atau harus ada jalan penghubungnya. Nah, itu yang harus dibuat. Itu namanya ibrah. Paham? Itu namanya ibrah. Jadi kisah-kisah itu harus menjadi ibrah buat kita. Kisah kebaikannya harus sampai ke kita, kisah keburukannya harus jadi peringatan buat kita. Tapi sejarah itu menjadi ibrah itu hanya untuk ulil albab. Ibrah li ulil albab. Pelajaran ibrah hanya untuk yang punya otak, Pak. Ulil albab, lub itu artinya otak paling dalam. Yang mau mikir. Tapi kalau tidak difikirkan ya dongeng aja, kayak dongeng jadinya. Oh gitu ya Pak, oh Nabi Muhammad gitu ya Pak, oh sahabat Nabi gitu ya, oh orang-orang kayak dongeng masa lalu. Tapi kalau kita fikirkan, kita renungi, kita tadaburi, dia jadi ibrah. Jadi pelajaran mahal. Maka na haditsa yuftara. Kata Allah, ini Quran ini bukan perkataan yang dibuat-buat. Jadi bukan karangan manusia, bukan fiktif. Quran seperti itu, termasuk kisah di dalam Quran tidak ada kisah fiktif. Makanya saya bilang, kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu cerita Kancil Nyolong Timun. Pasti nggak perlu, Pak. Fiktif, Pak. Kisah fiktif. Kisah harimau ngobrol sama kijang, nggak perlu. Kalau Anda tahu sejarah. Karena memang Quran katakan itu, ini bukan kisah fiktif. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi ini untuk mengimani yang sudah lalu. Jadi fungsi iman. Kan kalau kita bicara tentang Nabi Musa, kita beriman Nabi Musa memang pernah ada dengan kisahnya. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, kita yakin Nabi Muhammad pernah ada dengan kisahnya. Kita bicara Nabi Nuh, begitu seterusnya. Itu bicara iman masa lalu. Wa tafsila kulli syai', dan untuk mendetilkan segala sesuatu. Mendetilkan segala sesuatu, menjelaskan dengan detail segala sesuatu. Jadi dengan Quran, termasuk diantaranya dengan kisah ini, dengan sejarah itu Anda bisa jelaskan detail apa saja pakai sejarah. Gimana ceritanya? Contoh. Anda mau jelaskan apa nih ceritanya? Mau menjelaskan dunia pertanian, umpamanya, ya, Masya Allah tanah pertanian subur di sini.
Itu kalau orang sejarah dia bisa jelaskan dengan sejarah Pak, dunia pertanian. Sampai nanti dia bisa mengubah cara bertani dengan sejarah pertanian. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية